Reses itu kesempatan saya untuk napak tilas tempat kampanye. Oh. Kan waktu kampanye saya keliling. Waktu keliling saya janji dong. Kalau saya terpilih, saya akan balik lagi. Aduh, itu teh liar dah. Nah, itu kan datanya lengkap tuh. Nah, kita kilas balik. Kilas balik didahulukan yang perolehan suaranya tertinggi. Aduh, istilah nama hatur nuhun. Iya, balik lagi lah ke perolehan suara tertinggi. Di situ kita mewujudkan apa yang mereka mau kan. Tapi tentu tidak semuanya. Misalkan ada yang bantu pendidikan kita bantu, bantu kesehatan kita bantu. Ada yang bantu renovasi rumah Rutilahu. Apa Rutilahu teh? Rumah tidak layak huni. Oh iya. Ya, RTLH ini. Ya, RTLH ini. Kemudian ada yang pengen diperbaiki. Kan rumah tidak layak huni udah berapa yang dijadikan menjadi layak? Saya belum banyak, saya baru 3. Oh, lumayan baru 3. Iya. Dari berapa janji Akang waktu itu? Pokoknya saya bilang gini, saya nggak janji berapa banyaknya, tapi ada yang bisa saya perbaikin gitu. Nah, kemudian saya sabaraha. Saya seur. Eta. Ya. Tapi gini, kalau untuk kampanye memang nilainya besar sekali yang kita keluarkan. Karena kenapa? Karena saya mulai membangun pertama kali kan. Membangun pertama kali itu yang paling penting adalah membiayai kampanye gitu. Sesuai dengan yang saya laporkan dan sudah diaudit itu ya di atas 1 M sih. Lumayan. Itu tuh dari kantong Akang semua? Harus. Kumaha nabungna? Gua mah nggak. Udah lama nabung mah. Oh gitu? Loh, saya kan bekerja di dunia entertainment. Sombong amat. Kalau bagian artis selebnya mah ya oke lah, itu mah ageng. Tapi kalau dari penyiar mah dia tuh berapa tuh gua juga tahu angkanya. Penyiar mana heula? Oh iya. Penyiar yang mana dulu? Enak aja ini. Ini mah. Penyiar papan atas. Aya papan di luhur nadi gitu ya. Kamu saya mah papan di dieu kene. Enggak, jadi kita menabung. Sekarang sih gini, saya tuh seneng sekali ngelihat para penyiar baik televisi maupun penyiar radio di Indonesia ini ada beberapa yang sudah mulai mencapai tahap yang miliuner. Iya. Bahkan biliuner. Iya. Gitu. Tapi bukan termasuk saya. Karunya. Nah, si jumlah pendapatan yang disposable ini bisa dipilih untuk apa? Untuk masa tua kah? Atau untuk tujuan lain? Saya memilih tujuan lain. Nah itu, waktu Akang nabung ya, emang udah kepikir tujuan mau jadi anggota DPR? Bagi 3. Bagi 3. Naon? Pertama untuk anak-anak dulu. Pokoknya anak-anak buat sekolah apa segala macam sampai dia lulus kuliah udah aman ya, man. Kedua untuk hidup layak. Kan ini diajarin sama para financial planner bahwa kita harus selalu punya tabungan untuk kalau sampai kita nggak bisa ngapa-ngapain, standar hidup kita tidak berubah selama setahun itu ada uang. Ditambah lagi dengan investasi di berbagai macam produk lah. Dan ini? Ya ini mah sama teman-teman lah. Oh iya siap. Orang lain juga itu mah yang kaya rayanya. Saya mah cuma memfasilitasi. Nah sementara saya kemudian khusus untuk berpolitik itu kayak startup. Perusahaan startup teknologi istilahnya kan bakar uang. Iya. Sama. Ketika kita masuk ke politik kita pun membakar uang. Ketika kita membakar uang, tujuannya apa? Meraih kepercayaan masyarakat. Meraih kepercayaan masyarakat sekarang ini sudah bisa diukur. Lewat apa? Survei. Oh, oke. Ketika hasil surveinya bagus dan terpercaya, maka kita bisa datang ke masyarakat lain yang memang sangat ingin membantu perjuangan. Oh, membantu perjuangan ya? Iya. Atau ingin diperjuangkan? Ya sama dua-duanya ya. Sangat ingin membantu perjuangan dan ingin diperjuangkan. Maka disitulah kita akan ketemu. Kang, bakar uang ya. Bakar uang teh istilahnya mah ya. Tadi kan sepertiga. Aku nggak tahu ya. Tadi katanya 1 M ya kurang lebih. Lebih. Nyampe kedua. Hampir. Aduh, Gusti. Entah lebar. Gini. Kumaha? Saya rasakan sendiri ketika saya ditanya, Farhan kenapa sih pengen jadi anggota DPR? Karena saya ingin berjuang dan berbakti untuk negara dan bangsa. Katanya begitu. Nah, semua tanggapannya gitu. Alah. Tapi kalau kita tidak punya elan itu, sengsara hidup kita di politik. Oh gitu. Iya dong.
pasti sengsara hidup kita di politik. Karena gini, sebagus-bagusnya peluang bisnis dapetin cuan gede, itu harus kita korbankan kesempatan itu ketika kita harus memilih antara berkorban atau beruntung. Karena gini, kalau kita lebih pilih beruntung, maka Anda akan terjebak menjadi orang yang akhirnya pengen untung, berujung di KPK. Tah eta. Iya, pengen untung gitu ya. Karena sistem kenegaraan dan anggaran negara sekarang itu menjamin bahwa anggota parlemen pasti sejahtera. Pasti sejahtera. Cukup banget ya? Cukup banget. Banget. Memang tidak sebanyak ketika saya menjadi artis hebat gitu ya. Lu teh kan kalau artis hebat mah bisa punya mobil 4. Aduh. Saya pernah punya mobil 7. Bener? 7. Terus akhirnya tinggal seberapa? Sekarang teh kalau untuk pribadi mah tinggal 1. Yang, sisanya untuk operasional teh ada 2 operasional, 1 operasional di Bandung, 1 operasional di Jakarta. Ya 1, ya 3. Gitu. Okay. Gitu. Nah, tapi memang pendapatan saya tidak sebesar pendapatan saya waktu jadi artis, tetapi saya rasanya manfaat yang saya berikan itu lebih banyak menyentuh orang, gitu. Okay. Dan negara membantu itu. Misalnya gini, Kementerian Luar Negeri punya program perlindungan warga negara Indonesia, Komisi 1, ya, khususnya untuk pekerja migran Indonesia. Maka saya datang ke daerah-daerah, hey, kalian punya nggak anak atau saudara yang terdampar dan terlantar di luar negeri? Punya, sini, saya tak urusin. Itu nilainya gede pisan dong. Kalian punya nggak yang jadi pekerja di tengah laut, kapal-kapal asing itu yang tersiksa gitu? Punya, sini kita selamatin. Bayangin kalau kita mesti keluar sendiri untuk ngurusin itu. Iya. Termasuk salah satu pekerjaan yang saya sangat bahagia dan banggakan kerjakan adalah ketika bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, dengan Kementerian Perhubungan, dengan beberapa perusahaan swasta dan juga TNI, itu repatriasi 700 warga negara Indonesia dari Wuhan di awal. Di awal pandemi. Oh, itu Akang ikutan? Ya ikutan melobi segala macam. Kenapa gitu. nggak bilang sama saya tuh? Ada kamu Milu, gua ikut. saya sih nggak ikut. Oke. Hanya memastikan aja. Kan waktu itu salah satu yang jadi perdebatan seru adalah TNI sudah menyiapkan 2 pesawat, ya, untuk menjemput warga negara Indonesia di Wuhan. Pemerintah Tiongkok menolak. Kenapa? Itu pesawat militer, enak aja, gitu. Nah, wah, kita kan mencari kan siapa yang bisa bantu. Akhirnya Lion Air mau bantu. Keluarlah itu merek. Tapi sorry, mesti biaya. Oke, kita bayar, nggak apa. Uangnya dari mana? Pisah. Nah, itulah. Maka tanya, hey, kementerian, kau punya uang berapa? Segini. Kau punya uang berapa? Segini. Nah, kalau lembaga pemerintah mengeluarkan dana, maka kan harus ada justifikasi di anggarannya dan perencanaan anggaran. Nah, itu teh. Akhirnya keluar semuanya, terus nampung di sana sama siapa? Sama TNI di Pulau Natuna. Itu koordinasi yang luar biasa gitu. Jadi Kang, kesimpulannya tadi kan ada suara-suara, Farhan lu kenapa mau jadi anggota DPR? Pengen ini untuk bangsa dan negara. Gitu kan. Ya udah, terima aja lah. I don't expect you to believe me. Tetapi justru kalau nggak punya itu, maka hidup kita sengsara di politik. Iya. Kan bahwa tadi yang sekarang cuman ngecap aja Kang, kita harus dari dalam supaya bisa melakukan perubahan. Kalau dari luar susah gitu. Padahal nyampe dalam dia ikut arus Iya. Kalau itu memang KPK. Saya harus akui ketika saya menyatakan dari dalam bisa ikut merubah itu sulit sekali. Bukan tidak bisa, sulit sekali. Sulit karena mainstreamnya. Iya, begitu masuk ke sana saya kan bukan seorang Superman yang bisa tiba-tiba menghentikan semua orang. Nggak dong. Saya harus ketemu dengan anggota yang sudah 5 periode. Iya. Udah mapan, punya jaringan sendiri, pengaruh yang besar. Itu mesti dihadapi satu-satu. Gitu. Di luar gaji ada beberapa tunjangan. Tunjangannya memang ada tunjangan untuk dapil, tunjangan untuk rumah aspirasi, macam-macam gitu. Total dalam setahun kita kurang lebih diwajibkan. Jadi gaji pokoknya dapat sekitar bersih ya, 63 juta rupiah. Itu udah cukup, tak simpen di rumah, simpen ya. Simpen, gitu. Nggak dipakai? Buat nyonya. Oh, siap. Buat nyonya itu mah tuh ya. Nah, kemudian saya buat operasional menggunakan berbagai macam tunjangan. Nah, tunjangan-tunjangan ada tunjangan untuk bahan bakar, tunjangan pajak mobil.
Terus dalam satu periode jabatan 5 tahun, anggota itu dapat tunjangan DP mobil. DP-nya tok. DP doang, ya lumayan lah. Ya lumayan lah. DP-nya itu sekitar nggak sampai 100 juta. Jadi si DP itu saya gunakan untuk nggak beli mobil baru. Oke. Tapi mensubsidi pajak kendaraan yang saya pakai sehari-hari. Gitulah. Fair dong. Yang mendapatkan mobil dinas itu hanya pimpinan, ketua dan wakil ketua. Kita anggota nggak dapat. Setelah itu kalau keluar kota kita dapat tunjangan juga. Kalau keluar negeri juga kita dapat tunjangan. Katanya besok mau keluar negeri ya? Dapat tunjangan dong. Insya Allah. Amin. Tapi gara-gara COVID ini baru yang kedua kalinya. Oh iya, kudu sekali sebelum COVID. Sekarang baru ada lagi, terpaksa harus. Karena yang namanya tugas pengawasan Komisi 1 terhadap kinerja perwakilan Republik Indonesia di luar negeri itu nggak boleh Zoom, nggak boleh online. Yang namanya mengawasi itu kita mesti datang ngeliat. Mengawasi. Iya, baik. Gitu. Oh ini perwakilan, oh ini dubesnya, oke. Tanda tangan, seru, setuju. Okay. Maka kemudian dilaporkan ke sekretariat, ke BPK dan kemana-mana. Gitu. Jadi terdengar, wah gede ya. Alhamdulillah sejahtera. Ya pokoknya mah nggak kurang lah ya. Nggak akan kurang. Nggak kurang ya. Nggak akan kurang.